Selamat datang di Data Academy Series. Data Academy Series merupakan salah satu program kerja di bawah Kanopi FEB UI. Pada kali ini, Data Academy Series mengangkat tema Introduction to R, the First Meeting. Tujuan dan prasyarat dari pengantar R ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memahami perbedaan konsep antara coding dan programming, mengetahui apa itu bahasa pemrograman R atau R, dapat mengunduh dan memasang perangkat lunak R di komputer Anda. Prasyarat untuk mengikuti pelatihan ini adalah sedikit atau bahkan tidak sama sekali pengalaman dengan pemrograman dan atau pemrograman R. Peserta juga diharapkan telah memiliki pengetahuan statistika dasar. Contoh mata kuliah yang biasa diampu di perguruan tinggi yaitu metode statistik 1, statistika bisnis, statistika sosial dasar, dan lain-lain. Lalu ada rasa keinginan tahu yang tinggi dan juga siap untuk langsung mengimplementasikan. Berikut adalah table of contents dari video ini. Pertama, ada garis besar pelatihan atau outline secara keseluruhan dari pelatihan ini. Lalu di bagian pertama ada coding versus programming. Apa itu R? Mengapa tidak perlu pakai R? Lalu ada juga kesesuaian sistem operasi, installation atau pemasangan, dan juga apa itu R GUI versus R Studio. Berikut ini adalah outline atau garis besar pelatihan Data Academy Series untuk pengantar R. Video pertama, yaitu video yang sekarang Anda lihat, adalah video pertama. Video pertama terbagi menjadi dua bagian, part 1 dan part 2. Video pertama merupakan video pengantar R. Di bagian pertama, seperti bisa dilihat ada coding versus programming, apa itu R, mengapa tidak perlu pakai R, dan lain sebagainya. Lalu, setelah itu, pelatihan akan dilanjutkan ke video 2. Video 2 juga terbagi menjadi dua bagian, part 3 dan part 4. Video 2 membahas tentang objek dalam R. Lalu, pelatihan ini ditutup dengan visualisasi data dalam R. Terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian 5 atau part 5 memperkenalkan peserta untuk bisa menggunakan R untuk memvisualisasi data. Lalu, di bagian terakhir, part 6, ada sedikit tambahan untuk visualisasi data, di mana ini lebih tinggi tingkatannya dari yang part 5, namun kita akan hanya membahas secara singkat. Dan diakhiri dengan tips visualisasi data di R. Baik, selanjutnya kita langsung mulai. Apa itu coding? Apa itu programming? Beberapa mungkin sudah sering mendengar ini, tapi sebenarnya keduanya memiliki konsep yang berbeda. Coding secara singkat merupakan kegiatan untuk menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa berbasis mesin melalui sebuah aplikasi perangkat lunak, software.
coding ini merupakan sebuah bahasa atau singkatnya kata yang kita tuliskan di komputer agar komputer bisa menampilkan atau mengeksekusi apa yang kita harapkan, apa yang manusia harapkan. Secara singkat, itu coding. Seperti contoh, misalkan dalam sehari-hari kita menggunakan Microsoft Excel, kita menggunakan fungsi sum. Kita punya sel 1 sampai sel 5 berupa angka, lalu kita ingin menjumlahkan, maka kita memiliki fungsi sama dengan sum, lalu sel 1.2 sel 5. Ini akan mengeluarkan hasil penjumlahan dari kelima sel tersebut. Inilah salah satu contoh coding sederhana yang ada di Microsoft Excel. Lalu programming merupakan sebuah proses. Kata kuncinya adalah proses. Untuk mencapai tujuan tertentu dengan bantuan coding, algoritma, susunan proses-proses, dan lain-lain. Dari definisi ini, kita bisa melihat bahwa programming merupakan sesuatu yang lebih besar dari coding. Programming membutuhkan coding, membutuhkan algoritma, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun demikian, coding tetap membutuhkan pengetahuan mendalam akan sintaks dari software yang dipakai. Ini artinya, apapun bahasa atau apapun software yang digunakan, sintaksnya atau command-nya harus tetap diketahui secara mendalam. Sehingga pengguna bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan sebagai tujuan akhirnya. Baik, secara singkatnya, itu perbedaan coding versus programming. Namun nanti akan lebih jelasnya di video selanjutnya, seperti apa implementasinya, seperti apa praktiknya. Oke, selanjutnya, apa itu R? Lalu juga mengapa harus pakai R? Itu mengapa tidak perlu pakai R. Saya kan di sini pakai R saja ya, karena lebih familiar dan juga lebih mudah untuk disebut ya, R. Oke, R adalah perangkat lunak untuk melakukan analisis statistik, perhitungan matriks, dan pembuatan grafik. R ini dalam klasifikasi software merupakan sebuah bahasa tingkat tinggi yang tujuannya tidak hanya untuk melakukan ini saja, tidak hanya untuk melakukan analisis statistik, perhitungan matriks, atau pembuatan grafik, tapi bisa dilakukan untuk hal-hal yang lain. Awalnya, R ini memang untuk statistika. R ini dikembangkan oleh Ross IHK dan Robert Gentleman pada tahun, kalau tidak salah, 1993, di mana pada saat itu masih belum banyak yang tahu dan hanya sedikit orang atau biasanya peneliti-peneliti universitas yang menggunakan R ini. Karakteristik utama dari R adalah open dan open source. Ini adalah kata kunci sebenarnya dari open source itu sendiri. Kenapa open? Karena semua orang dapat menggunakan R. Dan open source, source artinya bersumber, ya sumbernya terbuka, ini menandakan bahwa paket-paket yang ada di R, nanti kita akan jelaskan nanti apa itu paket, itu bisa dikontribusi oleh siapapun. Jadi, R ini dikembangkan oleh banyak orang, tidak hanya sebuah perusahaan, dan inilah yang membuat R menjadi menarik untuk digunakan. Karena banyak sekali fungsi-fungsi yang mungkin tidak bisa dilakukan hanya oleh satu software saja, ya, tapi R itu bisa banyak sekali manfaatnya.
beberapa fasilitas R, yaitu pengelolaan dan penyimpanan data. Artinya kita bisa melakukan manipulasi data, ya, baik yang data terstruktur maupun tidak terstruktur. Lalu ada juga kumpulan operasi untuk perhitungan pada array atau khususnya matriks. Kita akan bahas ini nanti di video kedua, apa itu array. Dan juga tentu matriks mungkin sudah banyak yang tahu. Kumpulan fasilitas pengolahan data yang cukup besar dan komprehensif. Seperti yang tadi saya sebutkan, karena R ini open source, maka banyak sekali fasilitas pengolahan data yang semakin lengkap karena dikontribusi oleh banyak orang di dunia ini, di seluruh dunia. Lalu ada juga sarana pembuatan grafis dengan output yang dapat disimpun dalam berbagai format. Ya, contohnya kita membuat tabel, membuat data langsung dari softwarenya. Kita bisa mengeluarkan itu menjadi misalkan dalam CSV, dalam XLS, ya, atau kalau dalam bentuknya grafik kita bisa menyimpannya sebagai .jpg, .pdf, atau png, dan lain sebagainya. Inilah kenapa R sangat disukai, karena lengkap sekali fungsi-fungsinya. Baik, kita akan lihat nanti lebih mudahnya kenapa pakai R, apa itu sebenarnya apa sih bahasa R itu. Lalu selanjutnya, kenapa kita harus pakai R? Ini adalah pertama yang paling sudah pasti ya harus kenapa pakai R adalah R dapat digunakan tanpa adanya lisensi berbayar. Artinya ini gratis, siapapun bisa memakai, jadi tidak perlu takut ada tagihan bulanan, tahunan, atau tiba-tiba setelah expired tidak bisa dipakai. Tidak ada seperti itu, ya. Berbeda dengan SAS, SPSS, Microsoft Excel, yang memerlukan lisensi, atau Microsoft Excel mungkin harus beli seumur hidup, ya, atau yang lain biasanya butuh tahunan. Lalu kenapa R? Quality plotting and graphing. Plotting dan graphing ini sangat berguna untuk memvisualisasikan data atau menjelaskan berbagai fenomena, ya, dengan menggunakan scatter plot, box plot, dan lain-lainnya dengan kualitas yang tinggi. Artinya gambarnya tajam. Highly compatible, artinya dapat dipakai di berbagai komputer. Lalu kemampuan untuk melakukan operasi machine learning. Dan juga terakhir, lingua franca of statistics. Artinya, banyak sekali metode-metode statistik yang dapat dipakai dengan R. Ya, jadi karena banyaknya paket yang ada di R, ya, mulai dari econometrics, actuarial science, applied optimization, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan di R. Sampai saat ini ada lebih dari 17.000 paket, kita sebutnya paket, packages, yang dapat digunakan secara bebas. Contohnya, di sini ada 4. Nama paket itu base, itu adalah paket dasar R. Ini sebagai contoh seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini ada di paket base. Dan ini sudah otomatis ada ketika kita mendownload R. Lalu ada kelas, ini fungsi-fungsi untuk klasifikasi data, misalkan ada sebuah barang, kita bisa klasifikasi kalau ini barang rusak, barang tidak rusak, dan lain sebagainya. Dan juga ada cluster, fungsi-fungsi untuk clustering. Saya tidak akan membahas apa ini semua, ya, tapi intinya paket ini digunakan oleh R untuk bisa mengolah data, untuk bisa mengeksekusi apa yang kita mau. Ya, jadi paket itu
sangat krusial di R maupun bahasa pemrograman lainnya, karena keberadaannya sangat dibutuhkan untuk bisa menghasilkan tujuan yang kita inginkan. Ya. Lalu contohnya terakhir ada foreign, nama package-nya. Foreign ini digunakan untuk membaca dataset yang disimpan oleh Minitab, SAS, SPSS, Stata. Bagi teman-teman yang terbiasa dengan SATA, kita memiliki .dta. Nah, kita bisa menggunakan package foreign ini untuk membaca dataset .dta, ya, atau mungkin SPSS, SAS, dan lain-lain sebagainya. Lalu, apa ya kontra? Kalau tadi kita sebut pros, sekarang kita bahas kontras. Kenapa, apa disadvantage-nya? Kenapa tidak pakai R? Di R, objek disimpan dalam memori fisik. Ini ada sebuah kelemahannya. Apa itu memori fisik? Jika kita masih ingat pelajaran komputer dasar, komputer ada RAM, ada ROM. Ya. RAM adalah random access memory. Di setiap komputer, RAM berbeda-beda. Di R, eksekusi atau program atau coding yang dilakukan itu berjalan di memori fisik, di RAM. Inilah yang menjadi kelemahan. Maka dari itu, sangat disarankan komputer peserta ya memiliki RAM setidaknya 8 GB. Bagaimana cara kita tahu bahwa RAM kita adalah 8 MB, itu kita bisa lihat dari desktop ya, dari sini. Kita lihat di sini ada disk PC. Kita klik kanan, lalu ada properties. Lalu sekarang terbuka settings. Di sini kita bisa lihat ada installed RAM. Installed RAM di sini kita lihat ada 16 GB. Ya, artinya ini sudah lebih dari cukup untuk bisa melakukan berbagai operasi di R ya secara lancar. Oke. Baik. R adalah bahasa yang rumit. Bagi yang baru pertama kali mencoba R, justru ini sebuah kelebihan atau sebuah kelebihan karena peserta yang baru pertama kali belajar pemrograman dan R ini akan lebih cepat mengadopsi bahasa pemrograman lain seperti Python, MATLAB, Julia, karena bahasa R ini mudah sekali untuk mentranslate ke bahasa lain ya. Jadi kalau sudah mengerti di R, untuk yang lainnya itu cukup mudahnya, butuh translate-nya saja, ekuivalensinya kalau ini butuhnya apa ya, tapi secara prinsip sama. Lalu R tidak memiliki dukungan untuk grafik dinamis atau 3D. Sebenarnya sekarang sudah ada, tapi memang masih terbatas, sehingga ini yang masih kelemahan R. Lalu algoritma dalam R tersebar di beberapa paket. Algoritma ini sebenarnya susunan, atau kita bisa bilang package-nya tadi. Misalkan kita ingin melakukan perhitungan korelasi. Di R ada setidaknya 5 package atau 5 paket yang bisa digunakan untuk menghitung korelasi. Ya, jadi ini sangat karena open source tadi, semua orang bisa berkontribusi. Ini juga yang menjadi sedikit kelemahan, tapi tidak perlu khawatir karena ada namanya nanti package atau paket yang lazim atau common digunakan, sehingga tidak perlu mengetahui semuanya. Ya, cukup 2 saja atau 3, sehingga kita bisa tahu apa perbedaannya dan mengapa kenapa paket yang satu bisa lebih unggul dari paket yang lain. Terakhir, untuk perbaruan versi R atau update versi R, ya ini
setahun bisa 3 atau 4 kali, tapi kita tidak perlu mengupdate-nya setiap ada rilis. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mendownload R langsung, ini tidak serta-merta menimpa versi lama. Ya, jadi misalkan sekarang versi 4, lalu 4 bulan kemudian ada versi 4,02. Jika kita mendownload versi 4,02, lalu menginstall R versi 4,02, versi 4 itu tidak hilang, tapi masih ada di komputer kita. Nah, inilah yang kekurangan dari R. Maka dari itu ada triknya. Trik untuk mengupdate R, silakan kunjungi situs ini, lalu praktekkan bagian ini ya, how to update R. Ya, lalu kita bisa pilih mana yang sesuai dengan sistem operasi komputer kita. Update R ya bagi yang pakai Mac OS dan juga install R untuk Windows.